Oke, baik. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Yunita Kaunat dalam program keamanan dan ketertiban masyarakat ya, atau yang dikenal dengan Babin Kamtibmas ya, yang dikenal dengan Kamtibmas ya. Kamtibmas. Keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke, Sobat Kalesang, saat ini telah hadir bersama saya Kapolres Ternate Maluku Utara AKBP Andik Purnomo Sigit. Halo. Oke. Pemirsa Kalesang. Ya, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, Sobat Kalesang, jadi sekarang saya sudah bersama dengan Kapolres Ternate. Saya enaknya panggilnya Bapak aja ya. Enaknya aja. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas terkait dengan pengamanan Jelang Natal dan Tahun Baru 2023 ya. Siap. Oke. Pak, untuk mungkin dari tahun-tahun sebelumnya kita berada di era di mana 2 tahun terakhir di masa pandemi COVID ya tentunya. Betul. Kalau perubahan dengan saat ini kita berada memasuki 2023 saat ini. Dalam pengamanannya Jelang Natal dan Tahun Baru, apa saja yang sudah dipersiapkan untuk Jelang Natal dan Tahun Baru? Baik, terima kasih Mbak. Kami untuk mempersiapkan Natal dan Tahun Baru, kemarin kita sempat melaksanakan namanya operasi pekat. Penyakit masyarakat. Artinya ini sudah jalan ya? Sudah selesai bahkan. Ini sudah akan memasuki operasi selanjutnya, yaitu operasi lilin. Tapi masih satu paket dengan Jelang Natal Tahun Baru. Betul. Intinya kegiatan ini adalah cipta kondisi agar masyarakat Kota Ternate bisa aman, tertib, dan kondusif. Dan kemarin dari kegiatan pekat itu dengan sasaran miras, narkoba, pencurian, kemudian prostitusi dan lain-lain, dengan hasil yang optimal, alhamdulillah jelang Natal Tahun Baru masuk operasi lilin ini tentunya kondisi lebih kondusif. Kita harapkan. Pak, bentar, untuk operasi lilin sendiri ini dimulai sejak kapan atau sekarang sudah berlangsung? Ini persiapan ya. Jadi persiapannya betul, ya. Besok tanggal 22 akan ada apel gabungan. Tadi siang sudah kita laksanakan rapat koordinasi lintas sektoral. Kemudian tanggal 23.00 kita mulai. Tepatnya H-2, kemudian H+2 untuk selesainya nanti. Untuk persiapan personelnya berapa banyak nih Pak? Kita terjunkan ada 123 personil khusus dari Polres. Nanti ada gabungan dari TNI, Polri, dan instansi terkait. Untuk dari Polres sendiri, dari jumlah personel yang disiapkan, berapa titik yang nanti jadi fokus dari pengamanan? Ada satu pos terpadu, nanti ada di lapangan Salero. Ini sebagai posko gabungan dari seluruhnya. Kemudian nanti ada 6 pos pelayanan. Kemudian juga ada 6 pos pengamanan. Pos-pos pelayanan ini di tempat-tempat pelayanan masyarakat, contohnya di bandara. Kemudian di pelabuhan. Sesutama ya. Betul. Itu nanti kita buat namanya pos pelayanan. Kemudian pos pengamanan itu di titik-titik di mana ada kegiatan-kegiatan masyarakat, contohnya di tempat-tempat keramaian masyarakat, pasar, mal, kemudian pantai-pantai, itu nanti akan kita dirikan namanya pos pengamanan. Untuk pos pengamanan tersebut Pak, kalau dari mungkin dilihat dari sebelumnya, apakah pos pengamanan ini yang nanti apakah masyarakat ketika ada masalah di sana masyarakat melakukan pengaduan atau seperti apa? Kalau pos pelayanan, jadi kita melayani lebih besar dari pos pengamanan tentunya. Kalau memang ada kejadian di sana, tentunya dari pos pengamanan atau pelayanan bisa melakukan tindakan pertama, karena memang jumlah di sana tidak terlalu besar personilnya. Nanti dari sana akan menghubungi pos terpadu, nanti tim akan bergerak kalau memang ada perkara laporan dan lain-lain, olah TKP dan lain-lain, dan juga kita juga menyiagakan personil standby di Polres. Nanti selain 123 yang masuk dalam sprint pengamanan, apabila diperlukan kita juga menyiagakan untuk penebalan bila diperlukan. Untuk pengamanan ini berarti 1x24 jam? Betul, 1x24. Pak, sebelum memasuki tahun baru artinya nanti kita diperhadapkan dengan Natal dulu nih. Apakah rumah ibadah jadi satu titik sentral yang akan dilakukan pengamanan? Betul sekali, jadi perlu diketahui salah satu sasaran pengamanan kita tempat-tempat ibadah. Kebetulan kawan-kawan dari Nasrani juga sedang melaksanakan. Kemudian nanti tempat-tempat keramaian masyarakat seperti saya singgung tadi,
pasar, mall, kemudian tempat-tempat hiburan atau pariwisata, kemudian ditambah dengan jalan. Jalan-jalan yang ada potensi kemacetan dan lain-lain itu akan menjadi sasaran. Sasarannya. Ya, kalau mau dilihat dari tahun ke tahun mungkin Kota Ternate memang jelang Natal maupun Tahun Baru biasa jalan jadi ini ya pemicu utama kemacetan dan sebagainya. Ini juga menjadi salah satu fokus dari pihak Polres juga untuk melakukan pengamanan. Apa kalau dilihat apakah dari tahun ke tahun yang melakukan pengamanan ini apa yang mengakibatkan atau menyebabkan Polres harus melakukan pengamanan? Apakah hanya karena jalan macet harus melakukan penertiban atau ada hal lain yang harus dilakukan di sana? Baik, terima kasih. Jadi pengamanan kami ini sebetulnya sebagai pengamanan terhadap kegiatan masyarakat. Jadi masyarakat tentunya tidak hanya terkonsentrasi di jalan, tapi ada yang sekarang sedang berlibur, mereka ke tempat-tempat wisata. Kemudian juga ada yang menikmati liburannya di rumah dengan berbelanja di mal atau di pasar-pasar. Sehingga yang menjadi motivasi pengamanan kita adalah semua titik yang akan menjadi objek kegiatan masyarakat. Karena kita ketahui bahwa Natal dan Tahun Baru rata-rata liburan bersama anak-anak sekolah, kemudian juga instansi-instansi juga ada liburan, sehingga jangan sampai kenyamanan mereka ketika melaksanakan liburan terganggu. Oke Pak, mungkin ada skema khusus nih kalau mau dilihat, kalau biasa jarang hari besar nih. Di Kota Ternate biasa meskipun sudah ada pengamanan di sana, masyarakat masih tetap lalai. Mungkin ada skema khusus yang nanti dilakukan jika ada masyarakat yang masih bengkang sama pengamanan. Iya. Baik, terima kasih. Jadi gini, yang paling menonjol sebelumnya akhir-akhir ini kita lihat adanya bulan Desember ke Januari, tadi dari penerangan dari BMKG juga, bahwa titik hujan optimal, titik tertinggi. Dan kita ketahui bahwa ombak di laut pun sudah tinggi, tadi ada pengaruh gravitasi bulan, karena ini adalah jarak bumi dan bulan terendah. Sehingga ada gravitasi tarik, sehingga permukaan air laut juga meninggi. Sudah kurang lebih 2 minggu ini ada korban tenggelam dari warga kita. Nah, dari hal tersebut mungkin beberapa trik kami, karena kami menghindari adanya korban selama operasi. Tentunya kami adakan sosialisasi dulu terhadap titik-titik rawan yang ada di sini. Sosialisasi yang paling penting paling ya penting, tentunya. Siap. Setelah disosialisasi, kami menjaga, menghimbau. Jadi nanti di titik-titik keramaian, kami akan bekerja sama dengan stakeholder terkait. Misalnya di pantai, nanti kita buat toa, himbauan pada masyarakat, jangan mandi terlalu ke tengah misalnya, karena sekarang sedang ombak tinggi ataupun mungkin ada gelombang tinggi, mungkin seperti itu. Dan kemudian untuk di sisi lain seperti sepi dan lain-lain, tentunya SOP perlengkapan dan lain-lain kita ingatkan kembali. Safety ya, life jacket dan lain-lain itu minimal ada. Kemudian juga mungkin adik-adik ini yang masih suka petasan, misalnya liburan-liburan itu kita himbau. Iya, menarik nih Pak. Mungkin saya potong pembicaraan. Biasa di jelang Tahun Baru itu ada larangan untuk nyalakan petasan ya. Mungkin di tahun ini ada tidak nih Pak? Sama. Jadi karena ini kemarin hampir kejadian di belakang asrama kita juga hampir kena kebakar itu gara-gara petasan. Yang Argentina menang kemarin itu. Oh iya. ada euforia toh. Dari hal-hal tersebut mungkin menjadi pelajaran buat kita. Jangan sampai adik-adik ini terlepas dari pengawasan sehingga menyalakan petasan di tempat-tempat keramaian dan lain-lain yang mengakibatkan kerugian. Kerugian itu bisa kebakaran, kemudian kena ledakan, bisa kena ke mata, ke tangan dan lain-lain. Jadi intinya nanti himbauan-himbauan tetap kami sampaikan. Babin-babin kami per kelurahan juga bergerak mengantisipasi kerawanan-kerawanan, dan terpenting di sini yang perlu saya ingatkan Mas, biasanya tiap tahun ada tarkam. Tarkam ini disebabkan oleh biasanya mabuk-mabukan, lihat-lihatan, salah ucap dan lain-lain sehingga terjadi tarkam. Makanya dari operasi pekat kita sudah menghabiskan minum-minuman keras agar tidak terjadi mabuk-mabuk. Berarti ini di setiap pintu masuk kita melakukan pengawasan secara ketat ya. Jadi nanti seperti Lebaran kemarin, alhamdulillah tidak ada tarkam dan tidak ada korban.
Dengan pola ketika kami tidak dapatkan miras nggak apa-apa. Tapi ketika saya mendapatkan orang mabuk di jalan walaupun nggak minum miras, kita amankan ya. Oke. Kita amankan nanti sampai dia sadar 100%, kita pulangkan sudah. Dan itu sekaligus memberi edukasi juga edukasi kepada mereka agar tidak terulang lagi atau jika membahayakan orang lain seperti itu khawatirnya itu tadi membahayakan orang lain atau dirinya sendiri. Over control karena ya itu tak bilang Mbak, di sini kecelakaan 80% dari penyebab kecelakaan adalah mabuk. Iya. Tarkam juga bahkan 100% karena larut malam mulai ugal-ugalan ya. Nah, over control, pas control. Jalan lurus kira belok. Apalagi jalan kita. Betul. Oke, Pak, mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit terkait dengan karena ini kita berada di akhir tahun yang mulai musim ombaknya mulai tinggi. Apakah berarti di sana juga untuk tempat wisatanya, apakah juga dilakukan pengamanan di setiap tempat wisata yang ada di Kota Ternate? Baik, terima kasih Mbak. Tadi sudah kami adakan komunikasi dengan lintas sektoral, dalam hal ini Dinas Pariwisata, yang semula saya tanya, kita hanya bertanggung jawab 3, di Sulamadaha, di Tolire, dan di Ngadil, nggak salah. Nah, padahal di sini banyak. Nah, saya ingatkan, kita karena ini adalah Kota Ternate, dengan banyak tempat wisata, ini tanggung jawab kita sudah. Jangan dibatasi 3. Satu. Terus yang kedua, karena jumlah kita cukup terbatas, kita perdayakan potensi masyarakat. Pok Darwis. Nah, nanti membuat posko-posko pengamanan, himbauan-himbauan yang setiap saat harus disampaikan pada pengunjung. Di samping mungkin ada himbauan-himbauan yang berupa pamflet, spanduk, seperti itu ya, karena itu cukup efektif juga ya. Siap, minimal bisa mengingatkan. Oke. Mungkin satu lagi, kalau di Kota Ternate kan sudah berapa jalan kan memiliki CCTV. Apakah ini juga jadi salah satu memudahkan untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat? Kalau biasa kalau sudah larut malam mulai ugal-ugalan dan sebagainya yang tadi sudah disampaikan. Betul sekali Mbak. Jadi CCTV yang ada di beberapa titik ini memang sangat membantu kita. Di samping kita bisa mengetahui kondisi jalan itu 1 kali 24 jam. Itu juga membantu apabila terjadi sesuatu. Contohnya kecelakaan, tabrak lari, ataupun kejahatan-kejahatan lain. Nanti kita tinggal ngetris kira-kira lewat jam berapa dan lain-lain. Dengan ciri-ciri itu kita bisa mengetahui. Dan tentunya ke depan mungkin juga kami himbau kepada pemerintah untuk lebih banyak lagi memasang CCTV sehingga dengan jumlah kita yang minim bisa menjangkau tempat-tempat yang jauh dan jam-jam yang mungkin tidak kita antisipasi. Ya, karena itu sangat membantu. Sangat membantu. Ya. Ya, betul. Ini mungkin terakhir himbauannya kepada masyarakat dan harapannya dengan adanya jelang Natal dan Tahun Baru, harapan kepada masyarakat seperti apa? Baik, terima kasih. Yang pertama, tentunya sebagai umat beragama, sebagai warga negara Indonesia, kerukunan antar umat beragama harus tetap dijaga. Jadi selama teman-teman dari Nasrani melaksanakan kegiatan ibadah, tentunya kita menghormati dan menghargai yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam mengisi liburan, tentunya silahkan isi dengan hal-hal yang positif. Jangan euforia berlebihan, sehingga mengancam jiwa dia ataupun orang lain. Terus yang paling akhir, tentunya saya tidak bisa menjaga keamanan dan ketertiban Ternate ini sendirian, tanpa ada kerjasama dari semuanya. Ternate adalah punya kita dan bersama kita pasti bisa. Oke, baik, terima kasih Sobat Kalesang sudah bersama kami di dalam program Kamtibmas ya, keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.